Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holisah Rizkyandi. Saya adalah mahasiswa Universitas Pekalongan, kelas manajemen pagi E semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan sebagai tugas dari mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Bapak Caturaki. Saya akan menjelaskan apa itu tentang PPh pasal 21 atau PPh 21. Bagi kamu warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kamu mengetahui tentang perpajakan, terutama bagi kamu yang sudah memiliki penghasilan sendiri, baik dari perusahaan maupun bisnis yang kamu dirikan. Salah satu yang harus kamu ketahui adalah PPh atau pajak penghasilan. PPh merupakan pajak yang dibayarkan setiap tahun kepada negara. Pajak ini dikenakan kepada setiap peserta wajib pajak yang memiliki penghasilan. Selain perseorangan, seluruh badan usaha di Indonesia yang berbentuk PT Firma dan Civic yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Semua jenis pajak, termasuk PPh ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara dan akan kembali kepada rakyat. Istilahnya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, jangan sampai lupa membayar pajak ya. Yuk kita simak apa sih pengertian PPh itu sendiri. Pengertian PPh 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PR 32 PJ 2015. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Adapun dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PR 16 PJ 2016. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 2016 dan 102 PMK 10 2016. 4. Dan peraturan atau undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Sebagai tambahan informasi bahwa peraturan tentang tarif PTKP atau penghasilan tidak kena pajak saat ini tidak berada dengan peraturan PTKP tahun 2016 silam, sehingga peraturan PPh 21 tahun ini masih merujuk pada peraturan PTKP yang diterapkan tahun 2016 tersebut. Wajib pajak adalah orang atau disebut peserta yang dikenai pajak atas penghasilannya. Peserta wajib pajak ini terbagi menjadi beberapa kategori. Peserta wajib pajak terbagi menjadi beberapa kategori menurut PR 32 PJ 2015 pasal 3, yaitu A. Pegawai atau karyawan, B. Penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris yang juga merupakan wajib pajak PPh 21. C. Bukan pegawai, freelancer atau pekerja lepas yang memperoleh penghasilan sehubung dengan pemberian jasa. D. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. E. Mantan pegawai. F. Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubung dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Bukan pegawai di sini meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Terus seniman, seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan semacamnya. Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubung dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan meliputi 1. Peserta perlombaan di segala bidang seperti perlombaan olahraga,
seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lain. Kedua, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan industri. Tiga, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. 4. Peserta pendidikan dan pelatihan. 5. Peserta kegiatan lainnya. Berdasarkan situs online pajak, terdapat komponen-komponen yang harus diikut-sertakan dalam perhitungan PPh 21, seperti A. Penghasilan bruto, B. Penghasilan tidak rutin, C. Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan, D. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK, E. Jaminan kematian atau JK, F. Jaminan kesehatan, G. Tunjangan PPh 21 jika ada, H. Tunjangan BPJS jika ada, I. Pengurangan penghasilan bruto. Penghasilan bruto. Dalam hal ini, yang termasuk dalam penghasilan bruto atau penghasilan kotor yaitu penghasilan rutin yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam jangka waktu tertentu, meliputi gaji pokok dan tunjangan atau insentif, tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan semacamnya. Penghasilan tidak rutin. Beberapa penghasilan yang termasuk dalam kategori ini yaitu upah dalam bentuk bonus, THR atau tunjangan hari raya, serta upah lembur. Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan. Setiap warga negara Indonesia atau WNI atau warga negara asing WNA yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib memiliki dan menjadi anggota BPJS. Program asuransi kesehatan ini diselenggarakan oleh pemerintah dan wajib ada di setiap perusahaan, di mana pembayarannya dihitung berdasarkan persentase dari gaji atau upah yang diperoleh. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK adalah sebuah kompensasi dan rehabilitas bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja terhitung mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah, atau menderita penyakit lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Iuran JKK ini dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran JKK dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan tingkat resikonya. Kelompok 1, premi sebesar 0,24% kali upah kerja sebulan. Kelompok 2, premi sebesar 0,54% kali upah kerja sebulan. Kelompok 3, premi sebesar 0,89% kali upah kerja sebulan. Kelompok 4, premi sebesar 1,27% kali upah kerja sebulan. Kelompok 5, premi sebesar 1,74% kali upah kerja sebulan. Jaminan kematian itu diperuntukkan bagi ahli waris dari anggota program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Dalam hal ini, kamu wajib menanggung iuran program jaminan kematian JK sebesar 0,3% dari gaji bulanan yang kamu peroleh. Jaminan kesehatan terhitung sejak Juli 2015, tarif iuran jaminan kesehatan yaitu sebesar 5% dari gaji bulanan, gaji pokok dan tunjangan tetap, di mana 4% dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja dan 1% dibayar oleh pegawai. Tunjangan PPh 21 jika ada. Bagi perusahaan yang memberi tunjangan PPh 21 kepada para pegawainya, maka jumlah tunjangannya PPh 21 ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto, sementara perhitungan gaji pegawai yang menerima tunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih. Tunjangan BPJS jika ada. Bagi perusahaan yang memberi tunjangan BPJS, JKK, JK, JP, atau JKes secara penuh, maka tunjangan BPJS ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Pengurang penghasil bruto. Biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto yaitu A. Biaya jabatan, staf hingga direktur. Biaya ini diasumsikan sebagai pengeluaran selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan.
Berdasarkan PER 16 PC 2016, biaya jabatan yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. B. Biaya pensiun. Berdasarkan PER 16 PC 2016, besarnya biaya pensiun yaitu 5% dari penghasilan bruto, maksimal 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. C. Iuran BPJS yang dibayarkan pegawai. Dalam hal ini, yang termasuk dalam iuran BPJS sebagai pengurang penghasilan bruto yaitu jaminan hari tua (JHT). Jumlah iuran JHT yang ditanggung perusahaan sebesar 3,7% dan yang ditanggung pegawai sebesar 2%. Jaminan pensiun JP. Jumlah iuran JP yang ditanggung perusahaan sebesar 2% dan yang ditanggung pegawai sebesar 1%. Jaminan kesehatan JKES. Jumlah iuran yang ditanggung pegawai yaitu sebesar 1%. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP menjadi salah satu komponen yang cukup penting dalam perhitungan PPh pasal 21. PTKP ini merupakan jumlah tarif penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Sekarang saatnya kamu mengetahui tarif PPh pasal 21 yang wajib kamu bayarkan. Tarif PPh 21 dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak atau PKP yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Penghasilan kena pajak atau PKP. A. Penghasilan kena pajak atau PKP berlaku bagi 1. Pegawai tetap. 2. Penerima pensiun berkala pegawai tidak tetap yang penghasilan dalam 1 bulan telah melebihi 4.500.000. 3. Bukan pegawai, ya penghasilannya bersifat berkesinambungan. B. Jumlah penghasilan lebih dari 450 per hari. C. Pemotongan PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Rumus perhitungan penghasilan kena pajak bagi pegawai. Berdasarkan PER 32 PC 2015, pegawai tetap dan penerima pensiun berkala akan dikenakan PKP sebesar PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, akan dikenakan PKP sebesar PKP sama dengan penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Bagi pegawai dengan kondisi lainnya yang termuat dalam peraturan tentang PPh pasal 3 akan dikenakan PKP sebesar PKP sama dengan 50% kali penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan bagi seseorang yang bukan pegawai akan dikenakan PKP sebesar PKP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto. Untuk penghasilan kamu yang dikenai PPh yang bersifat tidak final, maka kamu berhak atas pengurangan neto sejumlah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yuk kita ulas. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16 PC 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 2016. Berikut ini adalah tarif PTKP terbaru yang perlu kamu ketahui. A. 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi. B. 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan untuk wajib pajak yang sudah menikah. C. 54 juta per tahun atau 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. D. 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggung sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Seorang wajib pajak tidak akan dikenai pajak penghasilan PPh apabila penghasilannya sama dengan 54 juta atau tidak lebih dari 54 juta. Tarif progresif PPh 21. Pengenaan tarif PPh 21 sifatnya progresif, artinya semakin tinggi penghasilan yang kamu peroleh, maka pengenaan tarif pajaknya semakin tinggi. Berikut ini adalah tarif PPh 21 berdasarkan UU tentang PPh pasal 17 ayat 1. A. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta akan dikenakan tarif 5%.
B. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta akan dikenakan tarif 15%. C. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta akan dikenakan tarif 25%. D. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta akan dikenakan tarif 30%. Adapun beberapa ketentuan tarif PPh bagi orang pribadi yang berpenghasilan namun belum memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yaitu 1. Pengenaan tarif PPh lebih tinggi 20% daripada tarif PPh normal yang diberlakukan kepada wajib pajak yang memiliki NPWP. 2. Jumlah PPh 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, yaitu sebesar 120% dari total pajak terutang. Jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong bagi yang memiliki NPWP. Pemotongan PPh ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh yang bersifat titik final. Demikian penjelasan singkat mengenai PPh pasal 21 dan perhitungannya. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang pajak penghasilan pasal 21 ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.